Bab 310. Dia tidak ingin menemuinya. 20 menit kemudian, mobil Arthur Xiao akhirnya tiba di Great Lake Villa, tetapi dihentikan di gerbang. Arthur Xiao mengangkat alisnya dan melambai ke arah penjaga gerbang, tetapi penjaga masih tidak melepaskannya. Arthur Xiao bingung, jadi dia berbalik dan berkata kepada Claire Sen, "Nyonya muda menunggu di mobil, aku akan turun dan melihat apa yang terjadi." "Oke." Claire Sen mengangguk dan melihat Arthur Xiao membuka pintu mobil. Setelah pintu mobil ditutup, Claire Sen tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, dia hanya bisa melihat Arthur Xiao berjalan mendekat untuk berbicara dengan mereka. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Arthur Xiao tiba-tiba berbalik dan melihat kemana dia berada. Tatapannya terlalu rumit, kemudian dia berbalik lagi, seolah berdebat dengan penjaga gerbang. Tapi setelah berdebat untuk waktu yang lama, dia masih belum kembali. Claire Sen menelan ludah dengan gugup, sudah memiliki tebakan di hatinya. Dia terdiam beberapa saat, akhirnya turun dari mobil dengan mendorong pintu. "Arthur Xiao, ada apa?" Mendengar suaranya, pinggang Arthur Xiao langsung tegak, kemudian dia berlari ke Claire Sen dengan cepat, "Nyonya muda, tidak apa-apa. Aku hanya berbicara dengan mereka." Tatapan Claire Sen melewati bahu Arthur Xiao dan jatuh pada penjaga gerbang di belakangnya. Beberapa orang itu semua mengenalnya, tetapi pada saat ini mereka menjauh sedikit setelah mereka bertemu dengan tatapannya, tidak berani menatap tatapannya secara langsung. Melihat ini, Claire Sen bahkan lebih bisa memastikan tebakan di hatinya. Tatapannya bergetar, dia bertanya dengan datar, "Dia tidak membiarkanku masuk, kan?" Ekspresi wajah Arthur Xiao berubah menjadi lebih buruk. Dia menatap Claire Sen dengan ragu dan menjelaskan, "Bukan seperti itu Nyonya muda, Tuan Muda Ye menunggu Anda sepanjang malam, dia pasti marah sekarang, jadi dia tidak ingin aku masuk, benarkah?" Claire Sen menurunkan matanya dan menatap jari kakinya yang berdarah. Dia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku. "Nyonya muda, Arthur Xiao, karena mereka tidak membiarkan aku masuk, lalu kamu masuk saja sendiri." "Tapi Nyonya muda, tolong katakan padanya, aku menunggunya di sini, aku ingin bertemu dengannya, aku punya banyak hal untuk dikatakan padanya, tolong." "Nyonya muda, kamu menungguku di sini, aku akan segera berbicara dengan Tuan Muda Ye." "Ya." Sebelum pergi, Arthur Xiao memberi peringatan pada beberapa orang, kemudian mengendarai mobil masuk. Hanya ada beberapa penjaga dan Claire Sen di gerbang besar Great Lake Villa. Claire Sen berdiri relatif jauh, sosoknya dalam gaun itu tampak sangat suram dan kurus ditiup angin malam, bahunya yang halus namun kurus memberi orang ilusi akan terjatuh di detik berikutnya ketika angin bertiup. Salah satu dari mereka tidak tahan dan berkata, "Nyonya muda, datang ke sini dan tunggu, angin terlalu kencang di malam hari. Jika Anda masuk angin, Tuan Muda Ye akan menyalahkan kami pada waktu itu." Mendengar ini, bibir Claire Sen bergerak, tatapannya melihat mereka. Apakah mereka akan disalahkan? Dia tidak ingin membiarkannya masuk, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan keselamatannya? Memikirkan hal ini, Claire Sen menurunkan matanya lagi, tidak berbicara lagi. Dia tidak mendekat, beberapa penjaga gerbang tidak berdaya. Claire Sen berdiri sambil melamun, mereka hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Faktanya, mereka bisa melihat Tuan Muda Ye marah pada Claire Sen, tetapi sebenarnya perasaan itu masih ada, karena dia adalah wanita yang pertama kalinya Tuan Muda Ye bawa kembali ke Great Lake Villa. Tetapi jika di dalam hati semakin mencintai orang, akan semakin serius ketika marah, bukan? Tapi itu hanya saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan nantinya. Jika bukan karena perintah Tuan Muda Ye sebelum masuk, mengatakan bahwa Claire Sen tidak akan diizinkan memasuki gerbang ini. Jika dia memasuki gerbang ini, mereka semua akan menderita, mereka benar-benar ingin tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, semua orang dapat merasakan bahwa sejak Claire Sen datang ke Great Lake Villa,
temperamen Tuan Muda Ye jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia akan kembali setiap hari. Ini adalah situasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini cukup untuk membuktikan betapa istimewanya Claire Sen. Tidak tahu berapa lama berdiri di angin dingin, ketika Claire Sen merasa lengannya hampir lumpuh oleh angin malam, dia akhirnya mendengar derap langkah kaki. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Arthur Xiao berlari cepat ke arahnya. Arthur Xiao. Bibir Claire Sen bergerak, memanggil namanya, tetapi suaranya sangat lembut sehingga dia sendiri hampir tidak bisa mendengarnya, dan juga dengan suara gemetar. Itu terlalu dingin. Mengenakan gaun tanpa lengan, berdiri di angin malam begitu lama. Arthur Xiao berjalan ke arahnya, tetapi raut wajahnya masih jelek, dia sepertinya memiliki dokumen di tangannya. Nyonya muda. Arthur Xiao menatapnya dengan tatapan yang rumit, seolah-olah dia ragu untuk berbicara. Claire Sen berkedip dan bertanya dengan lembut, apakah dia tidak mau bertemu denganku? Arthur Xiao menatapnya dengan enggan, mengangguk, Tuan Muda Ye masih marah, sekarang tidak ingin melihat Anda, Nyonya muda. Bagaimana kalau Anda datang lagi di lain hari? Claire Sen tidak menjawab, tentu saja dia tidak akan datang lagi di lain hari. Apakah kamu menyampaikan apa yang aku katakan kepadanya? Arthur Xiao memikirkan situasi saat itu, penampilan Golden Ye benar-benar menakutkan. Setelah dia masuk, dia mengucapkan kata-kata yang diminta Claire Sen untuk disampaikan, dia mendengar Golden Ye mencibir. Apa yang ingin dikatakan? Aku menunggu sepanjang malam dan dia tidak muncul, sekarang berpura-pura menyedihkan. Katakan padanya, aku tidak akan mempercayai omong kosongnya lagi kali ini. Tapi Tuan Muda Ye, Nyonya muda, dia. Pada saat itu, Arthur Xiao ingin menceritakan tentang cedera Claire Sen, tapi Golden Ye tiba-tiba memotongnya dengan suara dingin, Nyonya muda. Dia layak untuk itu. Setelah berbicara, sebuah dokumen dilempar tepat di hadapannya. Bukankah dia selalu menginginkan ini? Berikan padanya dan biarkan dia pergi. Arthur Xiao. Dia maju dan mengambil dokumen dan melihatnya, langsung terkejut. Tuan Muda Ye, ini. Apa Anda yakin akan memberikan ini pada Nyonya muda? Ingat, dia tidak akan lagi menjadi Nyonya muda kedua dari keluarga Ye. Tuan Muda Ye, keluar. Golden Ye berkata dengan suara dingin. Arthur Xiao masih berdiri di sana, tetapi Golden Ye tiba-tiba marah, tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyapu barang-barang dari meja. Boom! Merasakan kemarahannya, Arthur Xiao juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sini, dia hanya bisa dengan cepat berbalik dan pergi dengan dokumen itu. Ini, apakah dia memintamu untuk memberikannya kepadaku? Tanya Claire Sen, melihat dokumen itu, kemudian mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ekspresi Arthur Xiao berubah drastis dan mundur selangkah, Nyonya muda. Meskipun Tuan Muda Ye memintanya untuk memberikan ini kepada Claire Sen, dia masih belum memutuskan apakah akan memberikan ini padanya atau tidak. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Ye benar-benar terlalu marah malam ini. Ketika orang marah, mereka akan selalu membuat beberapa keputusan yang tidak rasional. Misalnya seperti sekarang, dia tidak tahu apakah Golden Ye akan menyesalinya setelah itu, dan akan menyalahkannya saat itu. Faktanya, terlepas dari apakah dia menyesalinya atau tidak, yang paling tidak beruntung adalah dia. Jadi, dia masih harus memikirkannya. Berikan padaku. Claire Sen tersenyum padanya, karena dia memintamu untuk memberikannya padaku, jangan ragu. Bersambung.